Kita menyanyikan NKB 1 ayat 1 sampai 3, Hai Kristen nyanyilah sambil berdiri. Kebaktian kita pada pagi ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Firman Tuhan dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 menjadi dasar tema kebaktian kita, tempayan kosong menjadi penuh, di mana kita diajak bahwa ketaatan kita kepada firman Tuhan, dan ketika kita mengundang Tuhan, maka kita akan mendapatkan bagian berkat dan anugerah dari Tuhan. Kita memuji Tuhan mulia, manis dan lembut. Mulia, manis dan lembut, anugerah penebus untuk berkatanya penuh anugerah kudus, anugerah kudus.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menundukkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kita melalui doa pribadi kita. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala pelanggaranku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada aku. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah anjunanku tangannya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah. Sucikanlah hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah.
Jemaat sekalian, bagi setiap orang yang datang dan percaya bahwa Tuhan telah memikul dosa kita di kayu salib, terimalah berita anugerah dari Tuhan melalui firman-Nya dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya, rela menanggung sengsara pedih, ku ikut Yesus ku pikul salib. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagi
Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa masa depan kami, hidup kami, Tuhan yang memberi. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin menyerahkan hati kami menjadi takhta-Mu, di mana Engkau menguasai hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Agar hari-hari yang kami boleh jalani dan kami boleh lalui, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apapun di dalam dunia ini. Sekalipun kami memiliki segalanya dan apapun yang melekat dalam diri kami. Tuhan menolong kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar apa yang kami baca dan kami dengar boleh menguatkan iman percaya kami, menjalani hari-hari kami di tahun 2016 yang baru berapa hari kami jalani, dan perjalanan yang panjang di tahun 2016. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Yesaya pasal 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal diam, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Setiamu, anak manusia berlindung padamu. Keadilan-Mu bagaikan gunung Allah,
bagi orang-orang yang mengenal Dikau dan keadilan-Mu. Lanjutkan ya Tuhan kepada orang yang tulus hatinya. Dan Tuhan kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia berlindung padamu. Pembacaan 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat, menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu,
dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang tempayan yang kosong lalu menjadi penuh. Nah, peristiwa tentang perkawinan di Kana ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Peristiwa ini terjadi di Kana. Kana adalah kota yang sangat penting, di mana pesta perkawinan di Kana itu mereka kehabisan anggur. Padahal minuman anggur itu sangat penting pada perayaan perkawinan pada masa itu. Nah, biasanya perkawinan itu sampai 7 hari. Sehingga kemungkinan faktor kekurangan itu sangat mudah tergapainya. Nah, saudara-saudara, peristiwa mujizat ini dikatakan yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara ajaib Yesus membuat 150 galon minuman anggur dengan kualitas nomor 1. Satu tempayan itu 30 liter, itu 30 galon, berarti 150 galon yang dibuat oleh Yesus mujizat itu. Kehadiran Yesus menjadi pemecah masalah pada waktu itu. Oh, enggak berjalan, sorry, nanti dicek dulu. Sudah operasional dari sana saja ya. Ya, jadi saudara-saudara, secara ajaib maka 150 galon itu dengan kualitas nomor 1 diciptakan oleh Yesus, diciptakan oleh Yesus Kristus. Kehadiran Yesus menjadi pemecah masalah di tengah-tengah kondisi pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, mujizat Yesus itu dikatakan sebagai tanda yang menunjukkan keilahian Yesus. Jadi peristiwa mujizat itu ingin mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri, dan sehingga membuat murid-murid itu percaya kepadanya. Baru ya. Inilah kalau terlalu canggih Bapak sekalian. Nah, jadi peristiwa mujizat ini mengatakan bahwa Yesus Kristus itu melakukan mujizat sebagai tanda tentang keilahiannya. Nah, Yesus yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kalau kita perhatikan, Yesus yang bukan hanya sanggup membuat mujizat, tetapi menunjukkan Yesus adalah Tuhan pada waktu itu. Dia menunjukkan keilahiannya sebagai Tuhan karena dia menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Jadi peristiwa
mujizat ini mau mengatakan Yesus adalah Tuhan dan sekaligus mengatakan Ia adalah Tuhan yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada dalam ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi peristiwa mujizat di Kana ini mau mengatakan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ini prinsip yang penting menggambarkan siapa Yesus dalam peristiwa perkawinan di Kana. Lalu Bapak Ibu sekalian, kenapa mujizat itu bisa terjadi? Nah, kalau kita perhatikan mujizat itu bisa terjadi, yang pertama-tama karena kebutuhan mendesak, anggur habis. Lalu kedua, ada permintaan atau doa yang dipanjatkan. Maria datang kepada Yesus untuk kebutuhan anggur yang kekurangan itu. Jadi mujizat itu terjadi karena kebutuhan yang mendesak, ada permintaan, ada doa yang dipanjatkan. Lalu yang ketiga, ada iman dan ketaatan. Ada iman dari Maria, ada ketaatan dari para pelayan-pelayan sehingga mujizat itu terjadi. Dan akhirnya murid-murid itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang penting kalau kita perhatikan dalam teks kita ini. Mujizat itu terjadi karena mereka mengundang Yesus dan mentaati perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat Yesus itu hadir, Dia sungguh-sungguh peduli atas kesulitan manusia, dan dalam kesulitan itu Dia menyatakan kemuliaannya dan memberikan tepat pada waktunya. Jadi ini hal yang pertama kita bisa perhatikan dalam peristiwa perkawinan di Kana. Dia melihat kesulitan manusia dan Dia menyatakan kemuliaannya dan tepat pada waktunya untuk menyelamatkan keluarga yang akan mendapatkan aib kalau sampai mereka kehabisan anggur. Lalu Bapak Ibu sekalian, pada saat Yesus hadir itu juga, maka mereka mengalami kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu perlu ketaatan pada perintah Tuhan. Jadi melakukan apa yang Dia perintahkan, ada ketaatan dan percaya kepada Tuhan, maka mujizat itu terjadi di dalam peristiwa perkawinan di Kana itu. Lalu hal yang ketiga, kedatangan Yesus itu membawa sukacita bagi keluarga itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus merubah krisis menjadi berkat. Jadi tiga hal yang penting ini yang bisa kita lihat dalam peristiwa perkawinan di Kana. Jadi saudara-saudara, apa yang dapat kita simpulkan dari peristiwa perkawinan di Kana ini? Yesus mau mengatakan, Aku adalah Tuhan yang dapat menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ini prinsip yang pertama yang harus kita pegang, bahwa Tuhan dapat menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada dalam hidup ini. Lalu hal yang kedua, Dia juga mengatakan bahwa Aku juga peduli kepadamu dan Aku akan mendatangkan sukacita sekalipun krisis, sekalipun masalah, sekalipun beban kita hadapi. Ini yang penting, hal yang kedua yang menjadi poin kita pada hari ini. Lalu apa yang bisa kita buat Bapak Ibu sekalian? Apa artinya buat kita di dalam kehidupan kita ini? Kita mulai menapak beberapa hari di tahun yang baru, tahun 2016. Apa relevansinya bacaan kita untuk kita menghadapi hari-hari ke depan di tahun ini? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya tanpa ragu bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah itu peduli kepada kita. Jadi menatapi hari-hari tahun yang baru ini, kita harus punya iman yang teguh bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, dan Dia peduli dengan kita di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, sekalipun krisis, tantangan dan pergumulan kita hadapi. Itu yang penting yang bisa kita catat. Lalu apa yang harus kita lakukan?
supaya kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia bisa menjadikan apa yang ada menjadi ada, dan Dia peduli kepada kita. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Nah, saudara-saudara, yang harus kita lakukan adalah pertama-tama mengundang Yesus. Mengundang berarti benar-benar menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Seringkali kita tidak sadar Dia bersama dengan kita dalam hidup ini. Mengundang berarti berbicara dengan Dia secara intim dalam doa-doa kita. Mengundang berarti kita berseru kepadanya dalam setiap situasi apapun dalam hidup ini. Jadi Dia akan sungguh-sungguh merubah apa yang Dia bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, dan Dia peduli dengan kita kalau kita benar-benar sadar Dia hadir dalam hidup kita. Dan kita punya hubungan yang intim dalam doa. Doa berarti kita melibatkan Tuhan berjuang bersama dengan kita. Doa orang benar itu besar kuasanya. Kita diajak sungguh-sungguh ketika kita berjuang dengan doa, berarti melibatkan Tuhan berjuang di dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita diajak memahami betapa waktu Tuhan itu sungguh-sungguh waktu yang tepat. Dikatakan saatku belum tiba. Jadi ketika kita sudah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sekalipun kita sudah mengundang Tuhan, maka kita juga harus memahami waktu Tuhan adalah waktu Tuhan, waktu yang tepat buat kita. Saatku belum tiba. Nah, saudara-saudara, kita seringkali memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Padahal Tuhan jauh lebih tahu, lebih mengerti kapan saat yang tepat untuk menyatakan mujizatnya. Lebih baik menaati waktu Tuhan ketimbang terus memaksa waktu kita supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk mentaati firman-Nya. Ketaatan kepada Tuhan harus diutamakan walaupun ada hal-hal yang belum kita mengerti. Pelayan-pelayan tadi dapat disuruh menuang air di dalam 6 tempayan. Dia lakukan tanpa dia mengerti apa yang akan terjadi. Yang penting mereka taat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus pada waktu itu. Mentaati firman Tuhan berarti ketaatan kita kepada Tuhan harus kita utamakan walaupun ada hal-hal yang belum kita mengerti. Sepertinya kok berbeda dengan keinginan kita firman Tuhan itu. Mentaati atau melakukan perintah Tuhan berarti memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang yang banyak bertanya tetapi enggan mentaati. Orang lebih banyak bertanya kenapa dan kenapa, bukan mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, saya mengajak kita membuka Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 tentang jemaat di Tesalonika dan jemaat di Berea. Bagaimana caranya mentaati firman Tuhan? Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi mentaati firman Tuhan berarti menerima firman Tuhan itu dengan kerelaan hati. Dan setiap hari menyelidiki kitab suci. Nah, menerima yang seperti apa Bapak Ibu sekalian? Menerima berarti menyetujui atau mengaminkan setiap kebenaran firman Tuhan itu. Dan kalau berupa perintah, dengan segala kerendahan hati mentaati perintah itu.
Ini yang membuat jemaat di Berea ini sungguh menjadi jemaat yang diberkati. Mentaati firman Tuhan berarti mengaminkan, menyetujui, dan melakukan perintah itu dengan baik. Apa untungnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kita bisa melihat Mazmur pasal 19. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Semakin kita banyak mentaati firman Tuhan, menerima dengan kerendahan hati, semakin kita banyak menyelidiki kitab suci, jiwa kita menjadi segar, enggak menjadi lesu. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ada banyak hal yang membuat kita mengalami kebuntuan dalam hidup. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi takut menghadapi kehidupan ini. Maka semakin kita menerima firman Tuhan, menyelidikinya, kita akan menambah banyak hikmat di dalam perjalanan hidup yang kadangkala buntu dalam hidup kita. Ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Jadi membuat hati kita bersuka cita menghadapi kehidupan ini. Ayat 9 bagian B, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi saya bisa lihat dari sini, jemaat-jemaat yang jarang baca Alkitab, kelihatan jelas dari depan sini. Karena kalau yang sering baca Alkitab matanya bercahaya. Mata bercahaya itu artinya Bapak Ibu sekalian dapat menembus kegelapan, dapat menembus kebuntuan, dapat menembus tembok-tembok yang menghalangi kehidupan kita. Jadi semuanya serba jelas, semuanya serba kita bisa lihat dengan tegas mana yang harus kita ambil, bagaimana apa yang harus kita pilih, dan bagaimana kita melangkah. Dengan tegas kita dapat melakukannya kalau kita menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki dan melakukannya. Kita setiap hari mencari uang, pagi, siang, malam, petang, nggak tidur cari uang. Setelah kita punya uang, kita beli emas, kita simpan emas. Ayat 11 mengatakan lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Jadi firman Tuhan menjadi emas yang berharga untuk kita melanjutkan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, yang membuat kita dapat tegar apapun yang kita hadapi. Tentu Bapak Ibu pernah ingat, saya pernah cerita ada orang kaya masuk surga. Waktu dia masuk surga, dia ketemu Petrus di depan pintu gerbang. Dia bawa karung. Ditanya, bawa apa itu? Bawa emas. Nggak boleh bawa emas masuk surga. Tolonglah Pak Petrus, saya bawa 50 kilo. Siang malam pagi petang di dunia saya cari emas. Nggak boleh. Tolong bilangin sama Tuhan saya pengen bawa. Nggak boleh. Tolonglah. Oke, separuh kata Petrus. Maka dia bawa separuh emasnya masuk surga. Ketika dia lihat jalanan dari emas, gedung-gedung dari emas, semua dari emas di surga. Terus dia cari tempat sepi. Dia taruh emasnya itu di tempat sepi dan dia pergi. Dia tinggalin karena dia malu. Tiba-tiba ada suara, maaf, jangan buang sampah sembarangan. Mentaati firman Tuhan menjadi kunci bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan jemaat pada waktu di dalam peristiwa perkawinan di Kana. Jadi mengundang Yesus dan mentaati firman Tuhan yang adalah emas yang berharga untuk perjalanan hidup kita. Ada banyak lagi, tadi saya membaca kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Kalau Anda baca ayat 1 sampai ayat seterusnya, dikatakan firman Tuhan itu dikatakan berkat dan kutuk. Ketika kita mentaati firman Tuhan, maka berkat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Makan minum yang cukup, Tuhan menjaga kehidupan kita dan menolong kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Nah, saudara-saudara, menapaki hari-hari di tahun 2016 ini, pagi ini kita diajak, diingatkan bahwa kita punya Tuhan
yang adalah Tuhan yang bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan yang peduli kepada kita. Dan kita akan mengalami Tuhan yang peduli kepada kita, yang Tuhan yang akan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada kalau kita mengundang Dia. Dalam doa kita, dalam kehidupan rohani kita, dan ketika kita juga terus-menerus meyakini bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Dan kita mentaati firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi kita harus menerimanya dengan kerelaan hati kita menyelidikinya, kita melakukan firman Tuhan itu. Pasti kita akan mengalami kehidupan yang baik. Karena kita sempurna. Karena Tuhan itu menganggap kita berharga, dikatakan di dalam kitab Mazmur yang tadi kita nyanyikan. Jadi Tuhan itu sungguh menganggap kita berharga sehingga Dia akan menjaga kita dan melindungi kita dalam perjalanan hidup. Kalau Anda ingat khotbah minggu lalu, di dalam kitab Yesaya pasal 43, kita itu dianggap berharga, mulia dan mengasihi kita. Kalau engkau menyeberang di air, Dia akan menjaga kita. Menyeberang di air, Dia akan menjaga kita. Kalau kita menyeberang sungai-sungai, Dia akan menyelamatkan kita. Menyeberang di lautan api, Dia akan menolong kita. Ketika pergumulan semakin berat, Dia akan menolong dan memberkati kita. Saudara-saudara, kita tentu ingat lagu-lagu di nyanyian kita. Lagu-lagu Francis Groby. Saudara-saudara, lagu-lagunya sangat luar biasa. Fanny Crosby itu ketika umur 6 kecil, dia mengalami sakit selama 6 minggu. Dan pengobatannya salah dan dia mengalami kebutaan. Selama dia buta, Bapak Ibu sekalian, dia menulis ribuan lagu. Dia bilang, ketika umur 9 tahun dia bilang, sekalipun aku buta, aku tidak akan pernah mengeluh. Tak akan dan tak pernah aku mengeluh. Sekalipun perjalanan hidupku itu mengalami kebutaan. Dan dia punya prinsip hidup. Sekalipun aku buta, dan nanti ketika aku dipanggil pulang, yang pertama kulihat adalah Tuhan juru selamatku. Dan dia menjalani kehidupan sampai dia tua dengan tegar dan kuat, setia kepada Tuhan. Ada sebuah lagu yang bagus yang akan kita renungkan sebentar. Kita akan melihat sebuah lagu dan kita renungkan lagu ini, bagaimana dia bisa bertahan dalam menghadapi kehidupan bersama dengan Tuhan yang sungguh-sungguh menganggap dia berharga, dan Tuhan yang selalu menyertai dia. Yesus
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dilahirkan, mati dan dikuburkan, pada rendah kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapak Ibu diberikan kesempatan berdoa untuk satu nama yang akan Anda doakan di tahun baru ini. Untuk apapun yang kita inginkan untuk pribadi satu orang itu. Dan kita juga berdoa untuk apapun yang ingin Tuhan berkarya dalam hidupmu, sehingga Dia menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada dalam hidupmu, dan Dia peduli kepadamu. Berdoalah, kita bersama-sama mendukung permohonan kita ini. Tuhan, dengarkanlah doa-doa anak-anak-Mu untuk satu nama yang telah disebutkan, dan untuk harapan dan kerinduan mereka untuk Tuhan berkarya, menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, dan Allah peduli dalam kehidupan mereka untuk masalah, pergumulan, beban yang saat ini dihadapi. Tuhan, Kau adalah Tuhan yang bukan hanya menjadikan mujizat, tetapi Tuhan yang adalah Tuhan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, dan peduli kepada kami karena kami berharga di mata-Mu. Tuhan, jangan biarkan kami bimbang. Biar kami terus mengundang Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan, dan taat pada firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tapi menerima firman itu dengan kerendahan hati, menggalinya, terus belajar, dan melakukan perintah itu, mentaati, sekalipun tidak sesuai dengan harapan kami, sekalipun kami tidak mengerti perintah itu. Tapi biar kami melakukannya, taat kepada firman-Mu. Tuhan Bapa Surgawi, berkati pekerjaan kami, usaha kami di tahun 2016 ini. Biar naungan kasih-Mu terus menyertai kami dalam kami bekerja dan berkarya, agar boleh mendatangkan berkat untuk nafkah dan rezeki dalam kehidupan rumah tangga kami dan masa depan kami. Berkati gereja-Mu dalam segala tugas dan panggilannya, agar gereja-Mu juga boleh terus sungguh-sungguh dapat membawa misi Tuhan, mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia
di tengah-tengah jemaat Tuhan yang harus digembalakan dan diperhatikan, dan dunia yang membutuhkan kasih sayang. Tuhan Bapa Surgawi, berkati majelis jemaat, pendeta dan para penatua dalam melakukan tugas dan panggilannya. Biarlah mereka sungguh-sungguh dapat melakukan tugas panggilannya untuk memperhatikan dan mengembalakan umat yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami sungguh mau menyerahkan keamanan, ketentraman, kedamaian bangsa kami ke dalam pengasihan-Mu. Kami mau berdoa buat situasi politik. Biar Tuhan, pemerintah dapat menanggulangi situasi politik dengan baik, sehingga keamanan, ketentraman boleh terus terjamin. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang boleh menolong bangsa kami melewati hari-hari yang penting, di mana di hari-hari yang lalu terjadi pemboman di tengah-tengah bangsa kami. Tapi biarlah keamanan, ketentraman bangsa kami boleh terus berjalan dengan baik. Jangan biarkan kami dikuasai rasa takut, tapi biar kami boleh menapaki hari-hari kami bersama dengan Tuhan yang adalah Tuhan yang peduli dan menganggap kami berharga, mulia, dan Engkau mengasihi kami. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali ke tengah-tengah perjuangan hidup kami. Biar apa yang kami katakan, kami lakukan dan kami kerjakan terus memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami nyanyikan nyanyian doa Bapa kami. Yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan nas persembahan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menaikkan pujian. Terima kasih ya Tuhanku. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan
aku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat diundang berdiri. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat, kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu setia. Biarlah Tuhan, kami boleh selalu ingat akan kasih kebaikan Tuhan dan juga berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Bapak, kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami atas berkat yang boleh kami terima daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau boleh berkati persembahan ini, Tuhan boleh kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh sungguh menjadi berkat bagi banyak orang yang boleh kami layani melalui segala kegiatan di jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan, Engkau juga berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap mereka yang mengurus persembahan ini Tuhan, sehingga boleh sungguh dipakai dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan, Engkau boleh selalu menolong kami agar hati kami pun selalu dipenuhi untuk boleh selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita naikkan pujian. Pengutusan kita, Tuhan memanggilmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat sekalian, hari pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, muliakan Yesus Tuhanmu dengan berkarya, memberikan yang terbaik dalam setiap apapun yang kau kerjakan dan lakukan, dan yakinlah bahwa perjalanan hidupmu Tuhan sungguh Tuhan yang peduli kepadamu. Tuhan yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan dan perlindungan dalam setiap detik perjuangan hidupmu di tahun 2016 ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.